Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Masa melakukan demonstrasi di Pengadilan Negeri Stabat menuntut mantan Bupati Langkat dibebaskan dari dakwaan kasus tindak pidana perdagangan orang. Seorang ayah merekrut 2 putra dan seorang keponakannya untuk menjadi pengedar sekaligus kurir narkoba. Bagi Anda yang senang dengan keindahan air mancur menari, destinasi waterfront Pengurungan Samosir bisa jadi jawaban untuk Anda. Kita ke informasi pertama, ratusan massa menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat. Aksi ini dilakukan setelah mantan Bupati Langkat dituntut 14 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atas kasus tindak pidana perdagangan orang. Ratusan massa menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri Stabat, Jalan Proklamasi, Kota Stabat, Kabupaten Langkat. Dalam aksinya, massa meminta Pengadilan Negeri Langkat memutuskan dengan hati nurani dan seadil-adilnya sesuai dengan fakta persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dengan terdakwa mantan Bupati Langkat, terbit rencana perangin-angin. Massa menilai seluruh persidangan baik dari saksi penuntut umum maupun saksi yang meringankan menerangkan bahwa tidak ada keterlibatan terdakwa ataupun dugaan terhadap kasus TPPO yang didugakan terhadap mantan Bupati Langkat tersebut. Sementara uraian Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan terdakwa TRP terbukti secara sah melakukan tindak pidana perdagangan orang, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penjeratan utang yang bertujuan mengeksploitasi orang tersebut. Tuntutan kami yang pertama itu bahwasanya bebaskan Bapak TRP dari kasus TPPO, karena hari ini saksi-saksi yang hadir itu telah menyatakan bahwasanya tidak ada keterlibatan Bapak terbit rencana perangin-angin dengan kasus TPPO. Tapi Jaksa Penuntut Umum tetap menyatakan bahwasanya Bapak terbit ini terpidana 14 tahun. Itu kan sudah menjadi sudah menjadi hal yang tidak masuk akal. Sebelum aksi, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan hukuman 14 tahun penjara terkait kasus tindak pidana perdagangan orang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Selanjutnya, polisi meringkus pelaku pembobol kios pupuk di Kabupaten Serdang Bedagai. Sebelumnya, pelaku melarikan diri sejak Oktober 2023. Sempat berhasil kabur dari kejaran pihak kepolisian sejak Oktober 2023. Pelaku pembobol kios pupuk, Mursen, akhirnya ditangkap petugas unit reskrim Polsek Perbaungan pada Kamis pekan lalu. Penangkapan berlangsung di kediamannya Dusun Kueni, Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Petugas kepolisian juga menyita barang bukti berupa 1 sak pupuk NPK Mutiara dengan berat 50 kg, 12 botol racun, dan beberapa jenis pupuk dan bahan kimia lain. Penangkapan ini berawal dari laporan kehilangan perlengkapan jualan korban di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai pada 30 Oktober 2023. Namun setelah dilakukan pengejaran, tersangka berhasil melarikan diri hingga petugas mendapat laporan dari korban bahwa tersangka sudah kembali ke kampung halamannya dan nekat menjual racun tanaman yang pernah ia curi dari rumah korban. Tangkap di daerah Pegajahan. Berapa orang bang dia melakukannya? Kalau pelakunya kita kurang positif tahu karena si tersangka ini pun tidak mengakui perbuatannya. Namun pada saat kita lakukan penangkapan, kita juga menemukan barang bukti hasil pencurian tersebut di rumah orang tuanya yang disimpan dia. Hingga kini, tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polsek Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaku mendapat ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Seorang pria ditemukan tak bernyawa dengan wajah penuh luka di dapur rumahnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Diduga motor dan telepon genggam milik korban dibawa kabur pelaku.
Selasa sore, warga dikejutkan dengan penemuan jenazah pria yang diketahui Mahruzar Rangkuti dengan wajah bersimbah darah di dapur rumahnya, Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sairampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Selasa sore lalu. Mengetahui hal tersebut, warga kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian yang kemudian dilakukan penyelidikan terkait luka dan identitas korban. Berdasarkan dari hasil penyelidikan tersebut, pihak kepolisian menyimpulkan kematian korban akibat tindakan kekerasan yang kemudian berujung kepada aksi pencurian karena telepon genggam beserta motor korban dibawa kabur pelaku. Benar ada terjadi kasus perampokan ya, korbannya meninggal dunia. Bang, ini bang korban perampokan atau? Perampokan. Kalau hasil oleh TKP tadi bang, barang bukti korbannya apa aja yang hilang bang? Barang bukti yang hilang tadi sepeda motor, handphone, sudah itu aja dulu untuk sementara ini. Kalau pelaku udah tahu belum bang identitasnya bang? Ya kita tahu identitasnya, kita masih dalam pengejaran. Hingga kini, pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Bunuh kekasihnya dan mengarang kejadian seolah terjadi bunuh diri. Itulah yang dilakukan seorang pria di Kabupaten Serdang Bedagai. 2 pekan setelah kematian korban, polisi mengungkap kebohongan tersangka. Berlatar belakang yang kesal lantaran didesak liburan ke Brastagi, tersangka Lie Pin Chen alias Johnny nekat menghabisi nyawa korban Rita Jelita Sinaga dengan cara mencekik. Tersangka yang menolak permintaan korban mengaku terlibat cekcok yang mengakibatkan keduanya saling balas memukul. Aksi tersebut terjadi di sebuah rumah kontrakan Jalan Glugur Rimbun, Desa Sei Mencirim, Deli Serdang pada 1 Juni lalu. Sadar akan kematian korban, tersangka mengarang kejadian seolah-olah korban melakukan bunuh diri. Gantung diri kok pakai sarung apa bisa mati ya? Coba Bapak tes dulu. Tes. Aku ada pakai sarung nggak apa-apa. Ya berarti dulu. Lebih dari 2 pekan sejak beredarnya kabar bunuh diri, namun rupanya kebohongan tersebut terkuak oleh polisi. Akhirnya, polisi menetapkan Lie Pin Chen alias Johnny sebagai tersangka. Pihak kepolisian mengumpulkan hasil otopsi, penyelidikan tempat kejadian, pemeriksaan sejumlah barang bukti, dan interogasi sejumlah para saksi. Dalam beberapa kali pemeriksaan, tersangka yang sebelumnya berstatus saksi dinilai memberikan keterangan yang tidak konsisten. Keluarga korban juga meragukan tindakan bunuh diri korban dengan mendesak dilakukannya otopsi. Penyebab kematiannya berdasarkan keterangan yang kita ambil dari tersangka, ya. Korban ini meninggal dunia karena akibat dicekik oleh si korban, oleh si tersangka. Matinya kenapa dia? Matinya? Ya, perempuan itu. Kau cekek atau gimana? Bukan aku, ya piring aku kayak cekek gitu aja tapi nggak sadar mati pula dia. Nyesel nggak? Nyesal kali Pak. Pelaku ditahan di Mapolsek Sunggal dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Informasi lainnya, seorang ayah merekrut 2 putra dan seorang keponakannya untuk menjadi pengedar dan kurir narkoba. Sang ayah yang menjadi pengendali peredaran narkoba ditangkap polisi setelah masuk dalam daftar pencarian orang selama lebih dari 1 bulan. Siapa nama Wak? Nah, kuat sedikit suaranya ya? Siapa namanya? Nasrul apa? Polisi menangkap tangan Nasrul Effendi di sebuah rumah di Jalan Rakyat, Medan Tembung. Tidak mudah, polisi dari Satuan Narkoba Polres Batubara menemukan pria 57 tahun ini. Polisi harus terlebih dahulu menangkap 2 putranya yang berperan sebagai pengedar dan kurir narkoba. Dari keterangan, kedua anak tersangka itulah Polres Batubara kemudian menangkap seorang lainnya yang masih punya hubungan kekerabatan. Dari operasi ini, polisi menangkap total 4 tersangka, yaitu ayah, anak, dan keponakan. Polisi kemudian menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya ratusan gram sabu, uang hasil transaksi jual beli, timbangan elektrik, serta klip plastik untuk mengemas. Untuk memikat putra dan keponakannya untuk ikut bergabung dalam sindikat peredaran narkoba, tersangka Nasrul memberikan bonus keuntungan lebih. Nasrul juga mengontrak rumah di Desa Seimangke untuk memperluas jaringan peredaran narkoba ke Batubara dan Simalungun. Kalau kita urut semuanya adalah bahwa
Bahwasanya barang tersebut adalah berasal dari bapaknya atau bapak kandung dari dua orang tersangka yang kami dapatkan ataupun pamannya, didapat dari DT, masih DPO sekarang ya, dengan modus bahwasanya setiap penjualan ini mendapat bonus untuk anak-anaknya. Polisi masih memburu seorang lainnya yang merupakan pemasok narkoba kepada Nasro. Ancaman hukuman penjara puluhan tahun menanti ayah dan anak ini. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara.